Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik, dengan Ananda Sylvia. Iya, Bu. Tadi Ananda Sylvia dari mana? Dari rapat OSIS, Bu. Oh, ada kegiatan apa itu? Soalnya kan mau ngadain camping di Lubuk Minturun, jadi saya yang handle. Wah, bagus sekali. Iya, Bu. Sibuk sekali ya sekarang. Iya. Ananda Sylvia apa kabar? Baik, sehat, Bu. Sekarang lagi sibuk apa? Sibuk. Kan di samping kegiatan OSIS, Sylvia juga jualan yang kayak cincin-cincin yang viral itu, Bu. Jualan di mana? Biasanya sih online. Kalau offline, Sylvia manfaatin lapangan kayak di GOR. Itu buka sama teman-temannya OSIS. Sama teman-teman? Iya. Oke. Sekarang ada keperluan apa ya? Ya, Sylvia datang menemui Ibu. Ada tujuan apa? Jadi, Bu, Sylvia menemui Ibu untuk membicarakan dan menyebutkan masalah Sylvia yang Sylvia hadapi sekarang, Bu. Sylvia sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Sylvia tahu apa itu konseling? Tahu sih, Bu, kayak curhat-curhat gitu sih nggak, Bu? Nah, Sylvia, sekarang Ibu jelaskan dulu ya apa itu konseling. Konseling adalah seperti yang Sylvia lakukan dan Ibu sekarang ini. Sylvia sebagai konselingnya, Ibu sebagai konselornya. Nanti di sini Sylvia menceritakan, menyampaikan apa yang Sylvia rasakan kepada Ibu. Nah, di dalam proses konseling ini Sylvia tidak perlu takut karena dalam proses konseling ada beberapa azas yang perlu kita terapkan. Sylvia bisa menceritakan apa yang Sylvia rasakan tanpa takut kalau ceritanya sampai ke orang lain. Nah, hanya Ibu dan Sylvia yang tahu. Sampai di sini Sylvia paham? Paham, Bu. Bagus. Oh ya Sylvia, sebelumnya Sylvia tahu dari mana kalau di sini ada konseling? Itu, Bu, dari sosial media Instagramnya Ibu kan buka konseling, jadi Sylvia cari tahu biar bisa cerita. Tahu dari sosial media Ibu ya? Iya, Bu. Nanti Sylvia bisa ngajak-ngajak teman juga kalau teman Sylvia mau konseling. Enggak, Ibu. Udah ada sih kemarin yang mau, Bu. Kayaknya udah di chat Ibu. Oke, nanti Ibu lihat dulu ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Sylvia, tadi kan katanya ada hal yang ingin Sylvia sampaikan kepada Ibu. Nah, hal apa itu? Silakan Sylvia sampaikan. Banyak masalah Sylvia, Bu. Jadi yang Sylvia rasakan itu terutama yang pertama Sylvia sudah tidur, Bu. Yang kedua ada masalah dengan teman Sylvia. Dan yang ketiga itu Sylvia takut akan ketinggian, Bu. Jadi Sylvia sulit tidur, ada masalah dengan teman, lalu takut dengan ketinggian. Dari ketiga masalah tersebut, mana hal yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu? Bu, mungkin yang masalah dengan teman Sylvia. Jadi Sylvia meminta solusinya kepada Ibu. Nah, Sylvia, di sini Ibu tidak dapat memberikan solusi kepada Sylvia. Di sini kita mencari jalan keluarnya secara bersama-sama. Gak bisa gitu, Bu. Soalnya kami udah lama nggak sapaan, Bu. Saya mau sekarang. Tenang Sylvia, Sylvia boleh meluapkan emosi, rasa yang ingin Sylvia sampaikan. Tetapi perlu Sylvia ingat kalau Ibu di sini adalah konselor Sylvia. Sylvia tidak boleh merusak fasilitas di sini dan juga tidak boleh menyakiti Ibu. Sylvia sampai di sini paham? Paham, Bu. Maafkan saya, Bu. Saya terbawa suasana. Nah, baik. Sekarang Sylvia Bisa diceritakan dulu ya? Nah, sekarang bisa Sylvia ceritakan lebih jelas? Bisa, Bu. Jadi saya dengan teman saya itu sudah 1 bulan tidak bersapaan, alias komunikasi kita berdua itu rusak, Bu. Kenapa itu terjadi? Karena masalah saya dengan teman saya. Masalah seperti apa? Masalahnya itu sepele, Bu.
tapi jadi besar karena keegoisan kami berdua. Lalu Lalu saya dan teman saya akhirnya tidak berkomunikasi lagi Bu, baiklah WA, di asli, di kehidupan nyata kami tidak lagi bersapaan Bu. nah, sebab biasanya kalian kegiatan apa sih yang sering kalian lakukan berdua? Kami bisa berdiskusi Bu, misalnya kan kita sama-sama OSIS nih Bu, jadi kami berdiskusi untuk hal yang baik di OSIS tersebut. Tetapi dia merasa saya yang menguasai OSIS Bu, padahal kan kami udah berdua-dua untuk berdiskusi Bu. Masih ada yang ingin Sylvia sampaikan? Iya Bu, kita ingin masalahnya selesai, tapi saya nggak tahu caranya gimana Bu. Sylvia, jadi Sylvia berpikir begitu. Iya Bu, karenanya kan gara-gara itu jadinya kami nggak komunikasi lagi Bu. Baik Sylvia, di sini ibu juga pernah mengalami hal seperti itu. Dulu ibu dan teman ibu juga pernah mengalami konflik berdua, dan tetapi ibu dan teman ibu bisa menyelesaikannya berdua dan sekarang ibu sudah baik-baik saja dengan teman ibu. Seperti itu Bu, apakah yang dilakukan? Ibu melakukan dengan diskusi berdua, menyelesaikan masalah itu, mencari jalan keluarnya, mencari jalan keluar dari masalah yang ibu alami tadi. Iya Bu, jadi Sylvia mau tidak. Jadi apa yang mau Sylvia sampaikan ya? Masih ada yang mau Sylvia sampaikan? Baik Sylvia, apa masih ada yang ingin Sylvia sampaikan? Masih Bu, saya ingin menyelesaikan masalah itu dengan teman saya, tapi saya tidak tahu Bu caranya berkomunikasi lagi dengan dia. Baik Sylvia, di sini ibu ada sebuah teknik. Nama tekniknya adalah teknik kursi kosong. Nanti dalam teknik ini, Sylvia duduk di sebuah kursi. Sylvia anggap kursi itu adalah teman Sylvia. Nanti Iya Bu. Nah, paham kan? Paham. Nanti Sylvia bisa dengan menganggap kursi itu teman Sylvia bisa bertanya kepada anggapan itu kursi tersebut untuk memecahkan masalah Sylvia. Apakah Sylvia mau mencobanya, Nak? Mau Bu. Nah, baik. Sekarang silakan Sylvia berdiri dulu. Baik, Sylvia, di sini ada sebuah kursi. Nanti anggap kursi ini adalah teman Sylvia. Sylvia bisa bertanya, nanti Sylvia anggap apa yang menurut Sylvia, apa sih jawaban temanku tentang apa yang kutanyakan, begitu. Iya Bu. Bisa kita coba mulai? Bisa Bu. Silakan Sylvia duduk. Baik. Silakan anggap ini teman Sylvia. Sampaikan yang ingin diceritakan. Temanku, kenapa kamu menjauhiku seperti ini? Salahku apa ya? Apakah benar dan ucapan yang Sylvia sampaikan tadi tidak menyinggung perasaan teman Sylvia? Benar Bu, benar kok. Ibu perbaiki. Nah, ibu perbaiki ya. Iya Bu. Teman, maafkan saya ya jika saya pernah menyinggung perasaan kamu. Saya ingin kita berteman seperti dulu lagi. Silakan Sylvia cobakan lagi seperti apa yang sudah ibu contohkan. Baik Bu. Teman, maafkan saya jika menyinggung perasaan kamu. Saya ingin kita berdua berteman baik seperti dulu lagi. Menurut Sylvia, apa respon dari teman Sylvia? Respon teman Sylvia begini Bu. Saya juga minta maaf dan saya juga ingin berteman baik lagi dengan kamu Sylvia. Bagus sekali. Sylvia sudah mencoba berani untuk mengungkapkan rasa yang Sylvia rasakan kepada teman Sylvia. Apakah masih ada yang ingin Sylvia sampaikan kepada teman Sylvia ini? Masih Bu.
Silakan disampaikan. Temanku, saya ingin kita berdua tidak mempunyai masalah lagi dan saya harap kita berdua bisa berteman baik dan membuka lembaran baru, Bu. Menurut Sylvia, bagaimana jawabannya teman Sylvia ini? Dia akan bilang terima kasih sama-sama dan saya juga ingin berteman kembali dengan kamu, Sil, dan saya juga ingin membuka lembaran baru bersama kamu, Sylvia. Itu, Bu. Nah, bagus sekali. Dengan jawaban pernyataan yang Sylvia sampaikan tadi, mungkin teman Sylvia luluh hatinya, bisa kalian bisa berteman lagi, tidak ada perselisihan lagi, begitu. Iya, Bu. Bagaimana sekarang perasaan Sylvia setelah melakukan teknik kursi kosong ini? Lega, Bu. Rasanya setengah masalah sudah terselesaikan, Bu. Nah, baik. Ibu duduk lagi ya. Iya, Bu. Gimana Anda? Bagaimana Anda? Apakah dengan sudah terselesaikan satu masalah tadi, sekarang masalah apa yang ingin Sylvia selesaikan? Itu, Bu. Takut akan ketinggian itu, Bu. Sylvia takut akan ketinggian. Iya. Ketinggian yang seperti apa? Soalnya kayak di mall kan, Bu, kan ada lantai-lantai. Ya. Kalau naik eskalator itu pasti Sylvia merasakan apa gitu, Bu? Nggak enak gitu, Bu. Nggak nyaman. Apakah Sylvia pernah mendapatkan pengalaman buruk dengan ketinggian? Pernah, Bu. Apakah itu? Bisa diceritakan kepada Bisa, Ibu? Bu. Itu saat kecil, Bu. Sylvia main di mall lantai 2. Jadi Sylvia hampir masuk kayak ngambil balon seperti gitu, Bu. Jadi Sylvia kayak gini, Bu. Jadi hampir jatuh. Untungnya ada ibu Sylvia yang tolong. Sampai sekarang masih ada, Bu, ingat di pikiran Sylvia. Jadi Sylvia mengalami trauma akan ketinggian karena pernah mengalami trauma dengan naik eskalator, takut pernah mengambil balon dan takut tangannya nyangkut di eskalator tersebut. Iya, Bu. Apakah masih ada yang ingin Sylvia sampaikan tentang Sylvia takut ketinggian? Iya, Bu. Setiap Sylvia berada di gedung-gedung tinggi, misalnya kan kuliah juga ada lantai sekolah itu juga bertingkat kan, Bu. Iya. Saya kan merasakan tidak nyaman, Bu. Jadi suka nggak tenang pikiran Sylvia jadinya dan Sylvia, mengganggu oke. ketenangan Sylvia, Bu. Sylvia nyamannya seperti apa? Ketidaknyamanan yang Sylvia rasakan? Ya seperti takut tinggi, melihat ke bawah yang dari tinggi-tinggi itu, Bu. Berada di mall yang tinggi dan mungkin naik motor juga takut, Bu. Kan kita sadar tidak pada datarannya itu, Bu. Iya. Seperti itu, Bu. Baik Sylvia, Ibu ada sebuah teknik. Nama tekniknya adalah teknik relaksasi. Seperti apa itu, Bu? Teknik relaksasi ini adalah teknik yang digunakan untuk membuat seseorang merasakan ketenangan. Seperti itu, Bu. Ya, Sylvia. Kenapa Sylvia termenung? Sepertinya Sylvia banyak pikiran. Enggak, Bu. Dari tadi Sylvia lihat ibu ini mirip sekali dengan nenek Sylvia, Bu. Jadi teringat. Sylvia Sylvia boleh menganggap ibu ini mirip seperti nenek Sylvia, tetapi perlu Sylvia ingat bahwa ibu di sini adalah konselor Sylvia. Sylvia dengan permasalahan yang Sylvia alami tadi, Sylvia ceritakan, ibu ada sebuah teknik namanya teknik desensitisasi. Iya, Bu. Nanti di dalam teknik ini Sylvia akan menuliskan permasalahan yang Sylvia alami. Sylvia membuat poin-poin yang menjadi ketakutan Sylvia. Nanti di kertas ini silakan Sylvia bikin. Nanti
nanti dibikin poin-poinnya ya. Baik Bu. Yang tentang permasalahan Sylvia kan Bu? Ya, permasalahan Sylvia tadi.
Masuk bisa dikasih gitu, sih tekan aja. Grafika. Nah, begini Sylvia, kita mulai ya. Bisa mulai. Jadi di sini Sylvia takut di atas motor, gunung, mall, sekolah, gedung. Baca deh. Sekarang Sylvia bayangkan, nah itu sih, Sylvia berada di sekolah, berada di atas lantai sedang belajar. Ya. Baik Sylvia kan sudah menulis poin-poin apa saja yang menjadi ketakutan Sylvia. Ya, Bu. Sekarang bisa kita mulai Sylvia? Bisa, Bu. Sekarang Sylvia tutup mata Sylvia. Dengarkan apa yang Ibu sampaikan. Baik, Bu. Di poin pertama, Sylvia takut di atas motor. Sekarang bayangkan Sylvia sedang berada di sebuah gunung Bromo. Di gunung tersebut, Sylvia menaiki motor bersama teman-teman Sylvia. Sylvia sangat senang berada di sana. Apakah sudah terbayangkan? Berapa persen ketakutan Sylvia sekarang? 20%, Bu. Bagus. Sekarang silakan tutup mata Sylvia lagi. Sekarang di poin ini Sylvia takut dengan ketinggian di sekolah. Bayangkan sekarang Sylvia sedang belajar di kelas yang memiliki dua lantai yang tinggi. Sylvia tidak takut untuk naik kelas tersebut. Sylvia malah merasa semangat karena di kelas tersebut nanti akan bertemu dengan teman-teman Sylvia. Sekarang apakah sudah terbayangkan? Sudah, Bu. Sekarang berapa persen ketakutan Sylvia? 35%, Bu. Sylvia, kita ulang lagi ya. Bayangkan Sylvia berada di kelas dengan teman-teman sedang tertawa. Sylvia tidak membayangkan bahwa Sylvia takut kalau Sylvia sekarang berada di atas ketinggian kelas. Oke Sylvia, sekarang berapa persen ketakutan Sylvia? 45%, Bu. Baik ya, sekarang kita lanjut ya. Di poin yang ketiga, Sylvia takut gunung. Sekarang Sylvia tutup mata, tarik nafas, buang dari hidung. Tenang, Sylvia tenang. Sekarang bayangkan Sylvia merasa sangat tenang dengan keindahan gunung, dengan indahnya pemandangan, dengan paparan bunga-bunga indah. Lupakan apa yang menjadi ketakutan Sylvia. Sudah terbayangkan? Sekarang berapa persen ketakutan Sylvia? 20%, Bu. Bagus Sylvia. Kita lanjut kepada poin yang keempat, yaitu takut dengan gedung. Sekarang Sylvia tutup mata, tarik nafas, tenang, tenang. Apakah sudah tenang? Sekarang bayangkan Sylvia berada di sebuah sungai yang tenang, yang aliran airnya sangat jernih, dengan cuaca yang indah. Sylvia sangat senang sekali. Apakah sudah terbayangkan? Sekarang berapa persen ketakutan Sylvia? 5%, Bu. 70%, Bu.
Gak bisa. Baik Sylvia, Sylvia tenang dulu ya. Kita ulang lagi. Tutup mata Sylvia. Benar Bu. Tenang. Tarik nafas. Buang pelan-pelan dari hidung. Sekarang bayangkan Sylvia berada di sebuah dataran rendah yang sangat indah sekali. Sylvia bersenang-senang bersama keluarga, bersama teman. Sylvia melupakan ketakutan Sylvia. Sylvia tidak ingat lagi bahwa Sylvia takut dengan hal itu. Apakah sudah terbayang? Sekarang berapa persen ketakutan Sylvia? 30 Bu. Bagus. Kita lanjut ya Sylvia. Iya Bu. Sylvia takut dengan mall. Bayangkan Sylvia berada di tengah-tengah keramaian dengan banyaknya orang yang berada di tempat tersebut. Tetapi Sylvia di sana sangat senang sekali. Apakah sudah terbayangkan? Sekarang berapa persen ketakutan Sylvia? 20% Bu. Bagus sekali. Sekarang Sylvia buka mata. Apakah Sylvia sudah tenang sekarang? Tenang Bu. Bagaimana perasaan Sylvia setelah kita melakukan teknik desensitisasi ini? Sylvia merasa lega Bu, dan Sylvia tahu bahwa masalah itu bisa dihadapi. Bagus sekali Sylvia. Ibu sangat senang dengan usaha yang Sylvia lakukan. Sekarang apa masalah yang ingin Sylvia sampaikan kepada Ibu? Itu Bu, sebenarnya masih ada satu lagi Bu. Apa itu? Boleh Sylvia ceritakan? Sylvia sulit tidur Bu. Jadi Sylvia sulit tidur. Apa yang membuat Sylvia sulit tidur? Karena gangguan di Bu, pikiran Sylvia. Gangguan seperti apa? Kayak misalnya tugas di OSIS yang belum selesai, kayak pekerjaan orderan dari cincin yang Sylvia buat Bu. Karena kan banyak sekali orderan, jadi orang itu banyak minta pada tepat waktu Bu, padahal kan PO-nya udah dijanjikan. Biasanya kegiatan apa sih yang Sylvia lakukan sehari-hari? Ya cuman dengan mendengarkan musik kayak bisa tidur Bu, tapi nggak terlalu membantu. Sylvia biasanya tidur jam berapa? Karena akhir-akhir ini ya Bu, Ya, jam 2 Bu. malam sekali. Iya. Yang membuat Sylvia tidak bisa tidur itu apa? Ya itu Bu, banyak tuntutan dari orang-orang di sekitar Sylvia Bu. Jadi Sylvia pas tidur tuh kan selalu berpikir akan omongan orang-orang itu. Makanya sulit untuk buat tidur Bu, mengganggu waktu tidur saya. Lalu apa masih ada yang ingin Sylvia sampaikan? Iya Bu, kayak ya ingin sekali saya merasakan tidur yang tenang, tidur di awal waktu. Kan sehat kan Bu kalau tidur di awal waktu itu Bu. Sylvia ingin tidur dengan tenang, tidur dengan tepat waktu. Oke Sylvia, apakah dengan kegiatan yang Sylvia lakukan sehari-hari tadi, Sylvia merasa terbebani dengan yang Sylvia lakukan? Tidak Bu. Tetapi Sylvia mengatakan tidak. Tetapi wajah Ananda mengatakan seperti Ananda sangat terbebani dengan kegiatan yang Sylvia lakukan. Baik, sepertinya Ananda perlu sekali melakukan teknik relaksasi ini. Iya Bu. Oke Sylvia,
Sekarang kita lakukan ya. Iya, Bu. Baik, Anda Sylvia, bisa kita mulai teknik relaksasinya? Bisa, Bu. Oke, silakan Anda Sylvia berbaring. Di sini, Bu. Iya. Oke. Nanti Apa pakai kaos kaki kan, Bu? nggak apa-apa. Bersih kok, Bu. Oke. Nanti ikuti instruksi dari ibu ya. Iya, Bu. Akan Ananda berbaring terlentang dengan kedua kaki dilenggangkan dalam jarak lebih kurang 30 cm. Letakkan kedua telapak tangan di sisi badan dengan telapak tangan menghadap ke atas dan dilemaskan. Pejamkan mata Anda dan gerakkan secara perlahan-lahan semua bagian badan untuk menciptakan posisi badan yang nyaman dan tenang. Kemudian mulai mengendurkan badan bagian demi bagian. Terlebih dahulu perhatikan kaki kanan. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki kanan setinggi 25 cm dari lantai. Tahan. Tahan. Terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegak. Kendurkan otot-otot kaki. Biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas secara tiba-tiba. Gerakkan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya. Lupakan keadaan kaki kanan, lalu perhatikan kaki kiri. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Kemudian arahkan perhatian pada otot pinggul, pantat, dan dubur. Tegangkan. Kendurkan, tegangkan, kendurkan. Sekali lagi, tegangkan, kendurkan. Selanjutnya perhatikan bagian perut. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan perut. Tahan nafas, tahan, dan hembuskan udara melalui mulut serentak dengan mengendurkan semua otot-otot perut dan sekat rongga badan. Pindahkan ke bagian dada, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada, tahan, tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Pindah ke bagian bahu dengan tidak menggerakkan lengan. Gerakkanlah kedua bahu sampai ke bagian depan dari badan. Kendurkan kembali dan biarkan ia turun dengan sendirinya ke lantai. Selanjutnya, perhatikan daerah bagian leher dengan perlahan-lahan dan lembut. Putar leher ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kembali ke tengah seperti biasa. Kemudian kendurkan otot-otot leher. Lalu perhatikan sekarang bagian muka.
Gerakkan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, lalu kendurkan. Ketupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir. Kemudian kendurkan, kendurkan. Kemudian kempatkan otot pipi dan kendurkan. Kempatkan otot pipi dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan. Sekarang Anda telah selesai mengendurkan semua otot-otot untuk meyakinkan apakah seluruh bagian badan Anda telah kendur. Telusulilah sekujur tubuh Anda, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, untuk mengetahui apakah masih ada bagian yang belum kendur. Jika Anda menemui bagian yang belum kendur, pusatkan perhatian Anda pada bagian ini dan kendurkan. Anda telah melakukan penenangan penuh. Jiwa Anda sekarang dalam keadaan tenang. Anda telah bebas, sebebas-bebas. Anda telah melakukan penenangan yang penuh. Jiwa Anda sekarang dalam keadaan tenang. Anda bebas, sebebas-bebasnya. Anda ibarat lautan kedamaian dan ketenangan. Sekarang Anda bayangkan bahwa saat ini Anda berada di alam yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Indahnya siulan burung yang merdu, percikan riak air yang senada yang mengalir, begitu tenang dan menyejukkan, serta embusan angin yang mendesirkan dedaunan yang berhembus sepoi-sepoi. Anda bebas melepaskan pandangan Anda. Anda menikmati indahnya pemandangan yang hijau dan menyejukkan. Menikmati bunga-bunga yang bermekaran seiring dengan kedamaian hati yang Anda rasakan. Sekarang bayangkan Anda berjalan sesuka hati di alam yang bebas. Setiap langkah dan ayunan tanganmu selalu disambut dengan indahnya bunga yang berwarna-warni. Canda tawa kupu-kupu yang cantik berterbangan menemani Anda, membuat hati Anda begitu tentram, nyaman, dan penuh dengan kedamaian. Bayangkan Anda bagaikan seekor burung. Anda terbang jauh sesuai dengan keinginan hati Anda. Anda bahagia, bersenandung, bersama alam menyanyikan nada-nada indah yang Anda sukai. Tiada satupun yang menghalangi Anda. Anda terbang, terbang,
terbang dan Anda hinggap pada sebuah dahan yang memberikan kenyamanan terhadap diri Anda, dan Anda merasakan nyaman di sana. Silakan bangun. Apakah enak? Baik Sylvia, tadi kita kan sudah melakukan beberapa teknik relaksasi. Apa perasaan Sylvia setelah kita melakukan teknik tadi? Saya merasa lega, Bu, dan merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Sylvia sangat lega dengan Sylvia sudah melakukan teknik relaksasi tadi. Ibu sangat senang sekali dengan apa yang Sylvia dapatkan dengan kita melakukan konseling ini. Iya, Bu. Jikalau ada sesuatu yang ingin Sylvia sampaikan, Sylvia boleh datang menemui Ibu. Baik, Bu. Baik, bagaimana Ibu dapat mengetahui kalau Sylvia sudah senang sekali mendapatkan ketenangan setelah melakukan teknik yang kita lakukan tadi? Nanti saya kasih tahu Ibu ya WA kalau sudah berhasil menyelesaikan masalah Sylvia sendiri. Oke Sylvia, Ibu sangat senang dengan usaha yang Sylvia lakukan. Jadi dapat Ibu simpulkan kalau Sylvia tadi mempunyai masalah takut sulit tidur, takut ketinggian, mempunyai masalah berkomunikasi dengan teman. Tadi kita juga sudah melakukan beberapa teknik kan? Iya, Bu. Teknik kursi kosong, relaksasi, desensitisasi, dan juga teknik-teknik lainnya. Sylvia, tadi kan Ibu sudah katakan waktu kita cuma 45 menit. Mungkin sampai di sini Sylvia, teman kita. Selanjutnya kapan-kapan kita ngobrol lagi. Sylvia datang saja atau Sylvia bisa WA Ibu. Oke Sylvia? Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Oke.